Pemirsa, polisi membongkar praktik aborsi ilegal yang telah beroperasi selama 5 tahun di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Polisi menangkap 17 orang yang telah mengaborsi ribuan orang. Polisi menggerebek klinik aborsi ilegal di Jalan Raden Saleh, Senen, Jakarta Pusat dan menangkap 17 orang. Ke-17 orang ini termasuk dokter, bidan, perawat, dan pasien. Klinik telah beroperasi selama 5 tahun, di mana dalam kurun waktu 1 tahun terakhir, klinik ini telah mengaborsi lebih dari 2.600 pasien. Polisi juga menyita barang bukti sejumlah peralatan medis. Para tersangka ini ditahan dan terancam hukuman 10 tahun penjara. Peristiwa tentang aborsi yang tidak sesuai dengan ketentuan dan sudah diamankan 17 orang tersangka. 17 orang tersangka terdiri dari yang pertama adalah dari medis, itu 3 orang dokter, 1 orang bidan, 2 orang perawat. Yaitu ada 6 tenaga medis perinciannya. Kemudian diamankan 4 orang pengelola yang bertugas negosiasi, penerimaan dan juga pembagian uang. Kemudian yang turut membantu melakukan itu ada 4 orang yang kita amankan. Dia tugasnya antar jemput, kemudian membersihkan janin dan juga calo serta pembelian obat. Dan yang terakhir 3 orang yang melakukan aborsi, artinya 1 pasangan dan kemudian sama orang yang menyuruh melakukan. Sehingga semuanya ada 17 orang tersangka yang kita amankan. Kemudian yang kedua yang perlu saya sampaikan adalah tentang datanya. Klinik tersebut sudah beroperasi kurang lebih selama 5 tahun. Dan yang paling unik dan yang paling perlu rekan-rekan ketahui, dalam data yang bisa kita lakukan penggeledahan, ini didapatkan dari terhitung mulai Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 April 2020, terdatakan pasien aborsi sebanyak 2.638 pasien. Dengan asumsi perkiraan setiap hari kurang lebih 5 sampai 7 orang yang melakukan aborsi di tempat tersebut. Pengungkapan aborsi ilegal ini merupakan pengembangan kasus pembunuhan warga negara Taiwan sekaligus pemilik pabrik roti Su Ming Pu di Bekasi, Jawa Barat akhir Juli lalu. Korban dibunuh kekasihnya setelah kekasihnya dihamili korban dan diminta menggugurkan kandungan di klinik aborsi ini. Dan untuk mengetahui kondisi terkini lokasi aborsi ilegal di kawasan Senen, Jakarta, sudah ada rekan kami Pangeran Negara di sana. Pangeran, apakah polisi masih berjaga di lokasi aborsi ilegal ini? Anissa, April, bisa kami laporkan bahwa saat ini petugas kepolisian sudah tidak melakukan pemeriksaan ataupun penyelidikan lebih lanjut di klinik ahli kebidanan ataupun penyakit kandung yang memang dijadikan sebagai tempat aborsi ilegal. Saat ini kondisi dari klinik tersebut terpantau sepi, kami tidak melihat adanya aktivitas apapun di klinik tersebut. Namun yang jelas saat ini petugas kepolisian telah memasang garis polisi di pagar klinik tersebut, bahkan pagarnya sudah digembok. Namun tadi kami melihat dan juga sempat memantau ada beberapa kendaraan bermotor yang berada di dalam klinik tersebut. Kami belum mengetahui secara pasti kendaraan-kendaraan bermotor tersebut milik siapa. Dan sebagaimana yang telah disampaikan tadi, memang sedikit aneh karena memang kalau jika kami lihat lokasi dari klinik tersebut sangat dekat dengan pemukiman warga dan bahkan lokasinya berada di pinggir jalan yang syarat dengan aktivitas lalu lalang masyarakat. Namun petugas kepolisian baru mendapati informasi tersebut sejak ataupun terkait dengan pengembangan kasus bos roti asal Taiwan yang meminta waktu itu sekretarisnya untuk menggugurkan kandungannya. Dan adapun beberapa fakta menarik yang kami dapati terkait dengan praktik aborsi ilegal ini ialah bahwa dalam kurun waktu 1 tahun terakhir memang sudah ada lebih dari 2.600 janin yang digugurkan dan proses ataupun mekanisme pengguguran janin tersebut dilakukan dengan bahan kimia DSN. Kemudian ketika janinnya sudah luruh, janin tersebut dibuang ke dalam kloset. Sejauh ini dari informasi yang kami dapatkan perharinya
praktik aborsi ini dilakukan sebanyak 5 kali dan harganya pun sangat variatif. Untuk janin 7 hingga 8 minggu, ukuran janin 7 hingga 8 minggu, biaya yang dikenakan mulai dari 1.500.000 hingga 2 juta rupiah. Kemudian juga janin dengan kurun waktu 8 sampai 10 minggu, ini tarifnya ialah 3 juta sampai dengan 5 juta rupiah. Dan sejauh ini petugas kepolisian memang sudah mengamankan ataupun menangkap 17 orang tersangka. Secara tidak langsung memang bisa dikatakan praktik aborsi ini dilakukan oleh sindikat, karena sebagaimana yang telah disampaikan tadi, orang-orang ataupun tersangka tersebut terdiri dari mulai dokter, kemudian juga ada perawat, ada bidan, ada petugas resepsionis, bahkan calo yang memang bertanggung jawab dan ditugaskan untuk mencari pasien-pasien baru, perempuan-perempuan yang kiranya ingin menggugurkan janinnya. Anissa dan April. Terima kasih Pangeran Anggara melaporkan langsung dari Jakarta. Pemirsa, hanya karena masalah uang Rp30.000, seorang istri tega membunuh suaminya sendiri. Polisi menangkap pelaku di kawasan Mampang, Jakarta Selatan dan ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menangkap RK, wanita berusia 35 tahun yang diduga membunuh suaminya di kawasan Mampang, Jakarta Selatan. RA ditetapkan sebagai tersangka setelah polisi memeriksa sejumlah saksi dan barang bukti pisau di lokasi kejadian. Tersangka mengaku nekat menikam suaminya sebagai bentuk perlawanan karena diancam terlebih dahulu. Sebelum pembunuhan terjadi, tersangka dan korban bertengkar hebat setelah korban meminta uang Rp30.000 kepada tersangka, namun tidak diberikan. Dari keterangan beberapa juga memang saksi memang sering ribut. Jadi suami istri pernikahan ini sering ribut ya, sering ribut. Kemudian karena memang menganggur ya, lakinya menganggur, kemudian istrinya itu pernah bekerja di satu tempat di hotel sebagai waitress, kemudian dalam situasi COVID ini nggak ada penghasilan. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus ambulans pembawa pasien yang dihalangi kendaraan lain viral di media sosial. Pemerintah Kabupaten Garut menyayangkan adanya upaya menghalangi laju ambulans lewat sehingga menyebabkan pasien meninggal. Inilah postingan salah seorang warga Garut, Jawa Barat bernama Fauzi. Dirinya memposting cuitan mobil ambulans pembawa pasien dihalangi sekaligus diajak balap oleh pengendara berplat nomor Z1404CT. Dalam postingan Fauzi yang kini viral, Fauzi sangat menyayangkan tindakan pengendara mobil Kijang yang menghalangi laju ambulans tersebut. Selain itu, Fauzi menyebutkan si pengendara Kijang malah mengajak balap supir ambulans pembawa pasien. Pemerintah Kabupaten Garut membenarkan adanya kejadian tersebut yang terjadi pada Minggu 16 Agustus. Laporan dari tenaga kesehatan yang membawa pasien menyebutkan bahwa pasien anak kecil meninggal sesaat setelah sampai di Rumah Sakit Umum Dr. Slamet Garut. Ya, sepanjang 5 km itu terus diminta untuk minggir, ternyata tidak mau dia. Dia tetap aja menghalangi. Ketika ambulan ini mau nyusul, dihalangi. Mau nyusul, dihalangi. Terus sepanjang 5 km. Sampai akhirnya sesudah 5 km, keadaan padat, ya keadaan kendaraan padat, dan relawan ini bisa meminggirkan kendaraan yang menghalangi tersebut sehingga laju ambulan bisa terus ke rumah sakit. Pemerintah kabupaten mengimbau agar masyarakat memprioritaskan laju ambulans saat ada di perjalanan. Hal itu guna membantu penanganan pasien lebih optimal saat tiba di rumah sakit rujukan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solihin, iNews melaporkan. Unggahan di media sosial yang menceritakan mobil ambulans tak diberi jalan oleh pengendara lain hingga menyebabkan pasien meninggal dunia sempat jadi perbincangan di media sosial. Pihak kepolisian hingga kini masih mendalami kasus ambulans yang dihadang tersebut. Media sosial dihebohkan dengan status seorang warga Garut yang menyebutkan seorang pasien terlambat mendapat penanganan hingga meninggal dunia karena mobil ambulans dihalang-halangi mobil lain. Dalam postingannya, Fauzi menceritakan perjalanannya mengawal ambulans yang berisi pasien gawat darurat dari Puskesmas Leles menuju RSUD Dr. Slamet Garut.
Unggahan itu viral di media sosial karena Fauzi menyebut mobil ambulans terhambat perjalanannya karena dihalangi mobil kijang yang berada di depan dan pengendara enggan memberikan jalan. Akibat kejadian tersebut, ambulans yang membawa pasien seorang anak yang kondisinya kritis karena pecah pembuluh darahnya meninggal dunia tidak lama setelah tiba di RSUD Dr. Slamet Garut. Terkait adanya kasus tersebut, Kasat Lantas Polres Garut AKP Asep Nugraha mengatakan pihaknya telah menerjunkan anggota memanggil saudara Fauzi, mengkonfirmasi tentang postingan tersebut, bagaimana kejadiannya, bagaimana kronologisnya, kita lagi sedang konfirmasi ke saudara Fauzi. Demikian juga anggota kami sudah berangkat untuk mengecek kendaraan kijang yang tertera itu beralamat di Sumedang. Nanti untuk hasilnya kami sampaikan. Pihak kepolisian memastikan akan melakukan upaya maksimal mencari pengendara kijang tersebut. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Pertengahan Juli 2020, seorang pengendara sepeda motor menghadang laju mobil ambulans yang membawa pasien di Jalan Raya Sawangan, Depok, Jawa Barat. Tindakan tersebut dilakukan karena pengendara motor tidak terima kendaraannya disenggol. Inilah video amatir yang diambil perawat Rumah Sakit Umum Depok. Dalam video tersebut, pengemudi sepeda motor bersikap arogan dengan memaki sopir dan menghadang laju mobil ambulans yang membawa pasien ke rumah sakit. Peristiwa yang terjadi di Jalan Raya Sawangan, Depok tersebut diduga pengemudi sepeda motor tidak terima mobil ambulans menyenggol motor yang ia kemudikan. Aksi adu mulut pun tak terhindarkan. Tak terima dengan sikap arogan pengemudi sepeda motor itu, sopir dan keluarga pasien melaporkannya ke Mapolres Metro Depok. Setelah itu di situ kita ada crash. Terus saya buang kanan, ternyata si bapak itu masuk dari kiri. Kan nggak dapat. Kenalah motornya. Saya ada baret mobil. Itu pun sempat ngerem. Kalau nggak ngerem ya wassalam mungkin kejadiannya. Nah bapak itu nggak terima. Dia putar ke sebelah kanan. Gedor-gedor jendela, minta saya untuk berhenti karena saya tetap fokus sama pasien saya agar tetap tiba saatnya di rumah sakit. Kejadian penghadangan tersebut sempat dilaporkan ke polisi. Namun kasus penghadangan mobil ambulan oleh sepeda motor tersebut berakhir dengan damai secara kekeluargaan antara pengendara motor dan sopir ambulan. Pemirsa, mobil ambulan merupakan salah satu kendaraan yang masuk dalam kendaraan prioritas yang sudah diatur oleh negara. Selain ambulan, beberapa kendaraan lainnya juga masuk dalam prioritas dan memiliki keistimewaan serta harus didahulukan. Urutan prioritas kendaraan sudah diatur negara dan tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan. Dalam undang-undang ini, pengguna jalan yang memperoleh hak utama untuk didahulukan diantaranya kendaraan pemadam kebakaran yang sedang melaksanakan tugas, ambulans yang sedang mengangkut orang sakit, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan pimpinan lembaga negara Republik Indonesia, kendaraan pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara, iring-iringan pengantar jenazah, konvoi dan atau kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas kepolisian negara Republik Indonesia. Kendaraan yang mendapatkan prioritas seperti mobil ambulans dan mobil jenazah harus dikawal petugas kepolisian. Hal ini diatur dalam pasal 135 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan prioritas harus dikawal oleh petugas kepolisian dan atau menggunakan isyarat lampu merah atau biru dan bunyi sirene. Petugas kepolisian melakukan pengamanan jika mengetahui adanya pengguna jalan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Alat pemberi isyarat lalu lintas dan rambu lalu lintas tidak berlaku bagi kendaraan prioritas. Meski menjadi kendaraan yang berhak didahulukan, kecepatan mobil ambulans juga dibatasi, maksimum 40 km per jam di jalan biasa dan 80 km per jam di jalan bebas hambatan.